Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Motor Diesel, yang akan dibawakan oleh Wahyu Darmawan, Real Ivanov Valian, dan saya sendiri Muhammad Ayan Asmi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi, apa sih motor diesel? Motor diesel adalah jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar diesel sebagai sumber energi. Mesin ini ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892 dan menjadi populer sebagai alternatif mesin bensin. Prinsip kerja motor diesel adalah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia atau pembakaran dari bahan bakar atau solar dan udara di dalam silinder. Pembakaran pada mesin diesel terjadi karena kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak hingga mencapai temperatur nyala. Untuk menghasilkan tenaga yang besar dan efisien, mesin diesel memiliki 9 komponen utama, yaitu yang pertama, blok silinder. Blok silinder adalah komponen vital yang terbuat dari besi berkualitas tinggi dan presisi, yang berfungsi sebagai tempat berbagai komponen mesin lainnya. Di dalam blok silinder terdapat water jacket, ruang silinder, dan minyak untuk pelumasan. 2. Kepala silinder berfungsi sebagai ruang pembakaran di mana bahan bakar dan udara dikompresi. Bagian ini dilengkapi dengan spring, valve, dan rocker arm untuk mengatur masuk keluarnya campuran bahan bakar dan udara, serta mengeluarkan gas hasil pembakaran. Baik, yang ketiga piston torak. Piston adalah komponen yang menerima tekanan dari hasil pembakaran di kepala silinder dan mengubah menjadi gerak mekanik. Piston bergerak naik turun dalam siklus 4 tak atau 2 tak, di mana satu siklus lengkap melibatkan 2 putaran poros engkol. Yang keempat, batang piston. Batang piston menghubungkan piston dengan poros engkol, menetralisasikan gerak naik turun piston menjadi gerak rotasi pada 4 poros engkol. Batang piston harus kuat dan tahan terhadap suhu tinggi serta beban mekanik yang signifikan. Poros engkol. Poros engkol berfungsi mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak rotasi yang menggerakkan flywheel dan komponen lainnya. Terbuat dari besi yang kuat, poros engkol dirancang untuk menahan tekanan dan beban dari gerak piston. Untuk yang keenam, penampung oli. Penampung oli biasanya terbuat dari besi tipis namun kuat. Fungsi penampung oli yang beredar dalam mesin untuk pelumasan. Di dalamnya terdapat tunnel bearing yang membantu menyalurkan oli ke seluruh bagian mesin, memastikan semua komponen bergerak dengan gesekan minimal. Yang ketujuh, klep. Klep berfungsi mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar serta mengeluarkan gas hasil pembakaran. Material klep harus tahan panas dan tekanan tinggi. Biasanya terbuat dari logam yang kuat dan tahan korosi. Yang ke-8, flywheel atau roda gila. Flywheel menyimpan energi mekanik yang dihasilkan selama proses pembakaran dan melepaskan secara merata untuk menjaga keseimbangan dan kelancaran kinerja mesin. Flywheel dipasang pada poros engkol dan membantu menjaga ritme operasi mesin. Timing gear. Timing gear mengatur waktu, menjelaskan bahan bakar dan pembukaan serta penutupan klep. Bentuknya seperti roda bergerigi dan perannya sangat penting untuk sinkronisasi seluruh proses pembakaran dalam mesin, memastikan efisiensi dan performa yang optimal. Cara kerja motor diesel. 1.
fase hisap, dan fase hisap. Udara yang masuk akan mendorong titik mati atas atau disebut MA dan titik mati bawah atau disebut TMB yang membuat ruang bahan bakar meluas. Kemudian piston akan bekerja menekan titik mati atas TMA dan titik mati bawah TMB untuk melakukan kompresi di udara di dalam ruang pembakaran. 2. Fase kompresi. Setelah fase hisap, piston akan kembali bergerak ke atas dan meningkat secara signifikan, dan suhu udara juga mengalami peningkatan. Kompresi ini berguna membantu menciptakan komponen yang optimal untuk pembakaran bahan bakar. 3. Fase usaha. Saat piston mencapai titik tertinggi dalam perjalanan naiknya, bahan bakar diesel mulai disemprotkan ke dalam ruang bahan bakar. Proses ini akan mempertemukan bahan bakar diesel dengan udara yang dikompresi dalam suhu tinggi untuk menciptakan pembakaran spontan tanpa percikan busi. Proses inilah yang dikenal sebagai menyalakan kompresi. 4. Fase buang. Setelah fase usaha selesai, maka piston akan bergerak kembali ke atas pada saat yang sama. Katup pembuangan terbuka dan memungkinkan gas buang yang dihasilkan dari pembakaran keluar melalui saluran pembuangan. Terima kasih.